Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam kita sampaikan ke haribaan Rasulullah, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Jamaah yang berbahagia, saat ini kita sudah memasuki separuh yang terakhir dari bulan Dzulqa'dah ya. Dan tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah ya. Bulan yang berada di penghujung dalam urutan kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah ya. Dan setelah itu kita memasuki tahun baru Hijriah dengan kita memasuki bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah ini merupakan bulan yang memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Ada banyak ibadah yang disyariatkan di dalamnya dan juga disebutkan di dalam berbagai sumber, baik itu diisyaratkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi tentang kemuliaannya. Nah, siang hari ini kita akan mengulas satu topik, yaitu keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum bulan Dzulhijjah itu merupakan bulan yang mulia, Dzulhijjah keseluruhannya. Tetapi kita akan mengulas secara lebih spesifik pada 10 hari yang pertama. Karena di 10 hari yang pertama itulah waktu yang menjadi puncak kemuliaan dari bulan Dzulhijjah. Seperti halnya bulan suci Ramadan, kita tahu bahwa keseluruhan dari bulan Ramadan itu merupakan waktu yang sangat agung, sangat mulia. Tetapi ada kemuliaan yang lebih di 10 hari yang terakhir, di 10 malam yang terakhir. Nah, kalau di bulan Dzulhijjah ini waktu yang utama justru berada di 10 hari yang pertama. Ada beberapa hal yang menandakan kemuliaan bulan Dzulhijjah secara khusus di 10 hari yang pertama, jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa bukti kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang itu menjadi waktu yang mulia dan penuh keberkahan, itu diisyaratkan di dalam Al-Quran bahwa Allah bersumpah dengan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita bisa membaca di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ya, ayat 1 dan 2 ya. Wal fajri walayalin asrin ya. Wal fajr walayalin asr, demi waktu fajar dan malam yang 10, atau malam-malam yang 10, karena layal ini bentuk jamak dari lailah. Nah, malam yang 10 ini oleh banyak ulama ahli tafsir itu dijelaskan, karena di ayat ini kan belum jelas ya, malam yang 10 itu malam yang mana, begitu kan. Nah, disitulah pentingnya kemudian kita menengok yang namanya tafsir. Karena kalau kita membaca Al-Quran hanya terjemahannya saja, itu biasanya akan banyak hal yang kita tidak bisa memahami dengan baik ya, karena terjemahan itu kan hanya mengalihkan satu bahasa ke bahasa yang lain. Dan banyak ayat Al-Quran itu pengertiannya masih umum ya. Kadangkala juga ada konteks ya secara khusus yang itu kita tidak dapatkan kalau hanya membaca terjemahan saja. Maka diperlukanlah yang namanya tafsir
yaitu elaborasi atau penjelasan secara lebih luas tentang apa yang dimaksud dari suatu ayat. Nah, walayalin ashr, demi malam-malam yang 10 ini ditafsirkan diantaranya oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari ini seorang ulama besar ahli tafsir. Beliau yang secara utuh pertama kali menulis kitab tafsir dengan pendekatan birriwayah atau bil maksur dalam kitab Jami'ul Bayan ya. Beliau mengatakan bahwa malam yang 10 itu adalah malam-malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir ini seorang ulama besar ahli tafsir yang barangkali kitab tafsirnya paling banyak dibaca oleh kaum muslimin di seluruh dunia ya. Jadi kalau kita mengkaji tafsir rasanya kok tidak mungkin kalau melewatkan tafsir Ibnu Katsir ya. Dia ini kitab tafsir paling standar, kitab tafsir yang barangkali paling diterima oleh kaum muslimin dari lintas madhab sekalipun gitu ya. Karena ini kitab tafsir yang termasuk paling otoritatif ya. Ibnu Katsir juga menjelaskan yang sama, bahwa yang dimaksud walayalin ashr adalah malam-malam 10 bulan Dzulhijjah. Bahkan sambil menyandarkan hal itu pada tafsir Ibnu Abbas. Kalau orang sudah menyebut Ibnu Abbas dan riwayatnya itu sahih, nah itu otoritas tafsir itu ada di situ diantaranya ya. Ibnu Abbas itu seorang sahabat Nabi yang dikenal paling otoritatif kalau bicara masalah tafsir. Sahabat Nabi yang mendapat gelar Turjumanul Quran ya, juru bicaranya Al-Quran ya. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa maksud dari walayalin ashr malam-malam yang 10 dari awal bulan Dzulhijjah. Nah, ini menandakan bahwa itu malam yang istimewa karena dijadikan sebagai objek qasam atau sumpah oleh Allah. Biasanya kalau sesuatu dijadikan objek sumpah kan sesuatu itu merupakan hal yang penting, hal yang istimewa, hal yang memiliki makna tersendiri, hal yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang lebih dari kita. Wal fajr, demi waktu fajar. Waktu fajar itu kan waktu yang luar biasa keberkahannya. Banyak sekali yang terjadi di waktu fajar itu. Yang sholat sunnahnya saja katanya khairun minad dunya wa ma fiha kan, lebih baik dari dunia dan isinya gitu. Sholat subuhnya disebutkan di dalam Al-Quran, inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh ya, berjamaah itu disaksikan oleh para malaikat. Dan setiap fajar itu ada 2 malaikat yang mendoakan manusia. Malaikat yang senang berbagi, malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqon kholafan. Orang yang bersedekah itu ya Allah berikan keberkahan dan ganti dari harta yang dia sedekahkan. Jadi waktu fajar itu waktu yang istimewa. Maka salah satunya mengapa dijadikan sebagai objek sumpah oleh Allah. Wal asr, demi masa, demi waktu. Wah, waktu itu ya luar biasa artinya dalam kehidupan kita. Yang membedakan orang itu sukses dengan tidak, ya salah satunya bagaimana dia memperlakukan waktu, menggunakan waktu. Orang itu celaka atau bahagia bahkan bukan hanya di dunia sampai di akhirat, ya waktu itu. Maka surat Al-Asr ini mendidik kita bagaimana untuk kita menggunakan dan memanage waktu dengan baik. Jadi sesuatu yang dijadikan objek sumpah itu hal yang penting ya. Maka ketika Allah bersumpah dengan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, itu menunjukkan itu waktu yang penting ya. Waktu yang penting. Nah, meskipun yang disebut adalah malam, tetapi ternyata yang utama dan mulia itu bukan hanya malamnya, siangnya juga. Nah, nanti kita bisa membaca dalam hadis poin yang kedua. Jadi meskipun disebutkan malam itu dalam tradisi bahasa Arab seringkali ya, meskipun disebutkan malam juga mencakup siangnya. Ya tentu tidak semuanya, tetapi kadang begitu. Dan karena memang permulaan hari dalam sistem kalender Hijriah itu kan dimulai malam.
Maka kalau kita membaca di dalam Al-Quran itu kan penyebutan malam itu hampir selalu didahulukan Bapak Ibu. Wa ja'alnal laila wan nahara, dan kami jadikan malam dan siang, bukan siang dan malam gitu ya. Kalau kita kan siang dan malam, tapi bahasa Al-Quran itu mendahulukan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari. Jadi penyebutan malam itu hampir selalu didahulukan di dalam Al-Quran. Karena memang yang pertama, malam itu menjadi awal hari. Kan awal hari itu kalau dalam sistem kalender Hijriah, dalam syariat itu kan dimulai sejak waktu maghrib kan, itu awal hari. Jadi waktu maghrib itu sudah menjadi hari nanti sore ya, itu sudah begitu masuk waktu maghrib hitungannya sudah hari Jumat begitu. Meskipun kita menyebutnya Kamis malam gitu ya, tetapi itu malam Jumat. Jadi malam itu punyanya hari Jumat gitu. Nah, jadi mengapa kemudian malam itu sering didahulukan? Maka dalam kesusastraan Arab itu juga kita mengenal ada satu novel yang terkenal ya, Qissatu Alfi Lailah wa Lailah ya. Kisah 1001 malam gitu ya. Tapi kan yang diceritakan juga bukan hanya malamnya kan, siangnya juga gitu ya. Artinya seringkali penyebutan malam itu yang dikehendaki juga siangnya pula. Nah, ini bisa dibuktikan pada poin yang kedua jamaah sekalian. Amal pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk yang paling dicintai Allah. Nah, dalam hadis ini tidak hanya disebutkan malamnya tetapi juga mencakup keseluruhannya. Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabba ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamal asri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bisyai'. Kata Rasulullah, tiada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kata Rasulullah, di antara waktu yang penuh keberkahan yang amal soleh kita tunaikan itu pahalanya sangat agung, itu yang kita tunaikan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya tentu seperti Ramadan itu juga iya, kan banyak hadisnya juga yang mengatakan di bulan Ramadan amal dilipat gandakan pahalanya. Bahkan Ramadan itu dikatakan sayyidus syuhur, bulan yang paling mulia. Nah, selain di bulan Ramadan itu pelipatan amal dan pahala itu juga berada di bulan Dzulhijjah. Secara khusus lagi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi misalnya kita sedekah 10.000, kalau misalnya di bulan Syawal atau di bulan Rabiul Akhir, bulan Rabiul Awal, katakanlah pahalanya 10 kilo ya. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja. Nah, bisa jadi di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama-sama sedekah 10.000, itu pahalanya bisa jadi sekintal gitu kan, atau lebih ya. Jadi dilipat gandakan gitu. Karena kata Rasulullah, amal soleh yang paling dicintai oleh Allah diantaranya yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, tidak pula jihad di jalan Allah? Artinya gimana Rasul kalau dibandingkan dengan orang yang berjihad, pahalanya besar mana itu kira-kira ya. Kemudian Nabi menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah. Dengan jihad pun masih lebih afdol ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, kalau dibandingkan orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satupun, artinya dia gugur. Ya tentu ini puncak kemuliaan kan, orang yang syahid gugur di jalan Allah ya. Tapi kalau dia masih kembali, kata Nabi, masih utama amaliyah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa ini waktu yang luar biasa. Sehingga mari di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah kita lebih meningkatkan ya amaliyah kita, lebih giat, lebih rajin memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan dari amal soleh ya, mungkin sedekah ya, sholat sunnah, tilawah ya, atau apapun kebaikan yang kita lakukan, insya Allah itu akan menjadikan kita meraih keutamaan yang lebih besar
dan menjadikan sebab kita meraih ridho Allah. Kemudian yang ketiga, puncak pelaksanaan ibadah haji dilakukan di tanggal-tanggal itu. Ya di antara tentu saja wukuf ya. Wukuf di Padang Arafah kan ditunaikan tanggal 9 Dzulhijjah ya. Wukuf itu puncak ibadah haji. Orang yang haji ya harus menunaikan wukuf. Kalau yang lain mungkin masih bisa kemudian digantikan ya. Atau kemudian kalau dia wajib haji digantikan dengan dam ya. Tapi kalau wukuf ini tidak bisa ya. Kalau dia tidak bisa wukuf ya dibadal hajikan gitu ya. Kalau ada jemaah haji Indonesia yang dilalah di sana sakit parah, tidak bisa bahkan sekedar disafari wukufkan, dibawa dengan ambulan ke Padang Arafah pun tidak bisa ya, dibadalkan ya. Ada petugas yang siap membadal hajikan jamaah yang berhalangan atau mungkin dia wafat ya sebelum menunaikan ibadah haji di tanah suci. Jadi mereka yang berada di rumah sakit pun nanti akan disafari wukufkan ya. Jadi nanti akan berbaris is'af ya atau ambulans ya, yang kemudian membawa para pasien itu untuk hadir di Padang Arafah meskipun sebentar ya. Nah, itu dia berarti sudah mendapatkan haji ya. Nanti yang lainnya bisa ditunaikan, bisa dengan diwakilkan atau ketika dia sudah sembuh ya, seperti tawaf ifadah ya, itu bisa ditunaikan. Kemudian yang keempat, di dalamnya juga ada hari Arafah. Bagi yang tidak berhaji, kita disunahkan berpuasa. Nah, di tanggal 9 Dzulhijjah, jangan lupa Bapak Ibu, nanti kita untuk berpuasa sunnah, puasa hari Arafah, yang pahalanya itu luar biasa ya. Dalam Sahih Muslim dikatakan, su'ila an saumi yaumi Arafah, faqala yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Rasul pernah ditanya tentang puasa hari Arafah, pahalanya apa ya? Kata beliau, puasa di hari itu dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Jadi dosa kita setahun yang lalu, dosa-dosa kecil kita, dosa-dosa yang kita tidak sengaja melakukannya, itu insya Allah akan diampuni. Bahkan setahun yang berikutnya, dengan catatan kita tidak merencanakan gitu ya, karena kita sudah membaca hadis ini kemudian dosanya wis diampuni kok, rapopo gawe dosa ya, itu nggak boleh ya kalau direncanakan ya. Nah, kemudian yang kelima termasuk dalam lingkup bulan haram ya. Bulan haram itu kan ada 4 Bapak Ibu ya, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi bulan Dzulhijjah ini kan salah satu dari al-ashhurul hurum, bulan haram yang 4 ya. Dan bulan haram ini jelas memiliki nilai keutamaan tersendiri dibandingkan bulan-bulan yang lain. Yang keenam, di dalamnya ada hari raya Idul Adha ya, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu menjadi penanda kemuliaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita akan merayakan hari raya Idul Adha. Insya Allah tahun ini berbarengan Bapak Ibu. Yang perhitungan hisab insya Allah ya tanggal 17 itu sudah diumumkan jauh hari, 17 Juni ya, bertepatan 10 Dzulhijjah. Dan menurut perhitungan hisab itu ketinggian hilal sudah imkan ya untuk diru'yat, sudah memungkinkan untuk diru'yat ya. Bahkan sudah melebihi batas minimum. Jadi insya Allah nanti akan terlihat, insya Allah ya. Jadi insya Allah tahun ini kita akan berhari raya Idul Kurban berbarengan ya. Kemudian yang ketujuh, di dalamnya disyariatkan ibadah kurban ya di tanggal 10 Dzulhijjah dan juga bisa di 3 hari setelahnya. Yang itu menjadi salah satu dari amal yang sangat dicintai oleh Allah. Kata Nabi, tidak ada amal anak Adam yang paling dicintai Allah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya selain dari mengalirkan darah dari hewan kurban yang disembelihnya. Maka bagi Bapak Ibu yang memiliki kelapangan rizki, monggo kita jangan eman-eman untuk menyembelih ibadah kurban ini, menunaikan ibadah kurban, karena kemuliaan dan pahalanya yang sangat besar. Kata Nabi, setiap bulu dari hewan kurban itu pahala. Jadi kalau kita ingin tahu berapa banyak pahala orang berkorban itu, seolah-olah kita dijawab itu hitung saja bulunya ya, saking banyaknya pahalanya.
Maka mari kita tunaikan salah satu dari syariat yang agung ini. Yang terakhir jamaah sekalian, dianjurkan untuk memperbanyak bacaan tahlil, takbir dan tahmid ya. Atau mungkin kita menyebutnya takbiran ya. Dan takbiran yang sifatnya muqayyad ini Bapak Ibu, itu dianjurkannya bahkan sebenarnya tidak dari malam hari raya Idul Adha-nya, tetapi sejak subuh pagi hari Arafah. Habis sholat subuh tanggal 9 Dzulhijjah itu kita sudah disyariatkan untuk takbiran sebenarnya. Habis sholat itu ya. Habis sholat itu takbir muqayyad namanya. Takbir yang dikaitkan dengan ibadah kita, ibadah sholat. Jadi begitu kita salam ya, sholat subuh itu dianjurkan di hari Arafah itu sudah kita takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang sholat berjamaah maupun yang sholat sendiri di rumah, misalnya ibu-ibu sholat sendiri di rumah juga tetap memiliki keutamaan untuk takbiran setiap habis sholat 5 waktu sejak subuh hari Arafah berakhir sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik. Jadi ada 5 hari ya takbirannya itu, sejak subuh hari Arafah sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Takbirannya lebih panjang. Kalau hari raya Idul Fitri kan hanya semalam ya, hanya ketika waktu maghrib malam 1 Syawal sampai menjelang khotib naik mimbar. Setelahnya sudah tidak disyariatkan takbiran, meskipun nuansa takbirannya itu biasanya lebih panjang kalau Idul Fitri gitu ya. Di TV itu iklan-iklan juga masih takbiran sampai habis Syawal gitu kan. Tapi sebenarnya Idul Adha ini yang takbirannya panjang ya. Dan itu menjadi pendapat ulama madhab 4. Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar juga menyebutkan demikian. Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa juga menyebutkan demikian. Jadi takbirannya panjang. Nah ini beberapa hal jamaah sekalian, di antara kenapa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini waktu yang agung, waktu yang mulia. Banyak sekali hal menunjukkan kemuliaannya. Mulai dari diisyaratkan di dalam Al-Quran, langsung disebutkan di dalam hadis yang menyatakan itu waktu yang sangat agung, dan juga karena dikaitkan dengan banyak ibadah dan syariat yang ditunaikan di seputaran 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu. Di antaranya adalah ibadah kurban. Insyaallah di pertemuan mendatang ya kita akan mengulas terkait ibadah kurban secara lebih luas ya, menyangkut aspek fikihnya dan juga hikmah-hikmahnya. Mungkin sampai di sini jamaah sekalian yang dapat saya haturkan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat dan motivasi bagi kita agar kita memuliakan waktu agung yang insya Allah, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan usia yang panjang sehingga kembali berjumpa dengan bulan Dzulhijjah dan dapat mengisinya dengan memaksimalkan ketaatan di dalamnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.